Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi untuk teman-teman semuanya, Pak Wangit yang kami hormati. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan mendiskusikan tentang cooperative learning pada bab 13 dari buku Arendt dan Kilcher. Nanti materi akan kami sampaikan secara bergantian. Nanti yang pertama adalah saya, kemudian yang kedua nanti Mas Hamidullah Ibda, dan yang terakhir adalah Pak Umar Yampap. Pembelajaran kooperatif itu adalah satu model, ya, atau ada juga yang menyebutkan sebagai strategi pengajaran yang memiliki ciri-ciri adanya tugas, kemudian ada tujuan yang jelas, dan adanya struktur penghargaan pada aktivitas kooperatif, di mana pembelajaran ini menuntut siswa untuk dapat aktif, terlibat secara langsung dalam pembelajaran, baik dalam bentuk diskusi, dalam bentuk debat, bimbingan belajar, maupun dalam kerja tim. Ya. Nah, pembelajaran kooperatif learning ini akan sangat cocok kita lakukan untuk membantu siswa memperoleh informasi baru ataupun mengembangkan keterampilan sosial dan mengembangkan keterampilan kerjasama tim. Ya, sesuai dengan namanya kooperatif, maka model ini akan pas gitu ya, akan pas kalau tujuan pembelajaran kita itu ada di antara tiga hal ini, ya, memperoleh informasi baru, mengembangkan keterampilan sosial, dan mengembangkan keterampilan kerjasama tim. Dalam pembelajaran kooperatif ada 6 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah memperjelas tujuan dan memotivasi siswa. Ya, jadi tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan harus kita tentukan terlebih dahulu. Dan pada tahap pertama ini sekaligus guru memberikan motivasi kepada siswa. Artinya dalam praktek pembelajaran, tujuan pembelajaran itu perlu kita sampaikan, tetapi tidak harus dalam bentuk yang formal. Ya. Yang sering kita temui itu kan guru menjelaskan tujuan pembelajaran seperti tujuan yang tertulis di dalam RPP, ya, melalui kegiatan berdiskusi siswa mampu, gitu ya. Jadi ini tidak memperjelas tujuan ini tidak selalu atau tidak perlu juga dalam bentuk yang terlalu formal seperti itu. Guru bisa memberikan penjelasan tentang tujuan dan apa yang akan dipelajari nanti dalam format yang lebih luas gitu ya. Kemudian tahap yang kedua adalah menyajikan informasi atau materi. Nah, dalam menyajikan informasi atau materi ini guru perlu memecah-mecah materi itu menjadi beberapa bagian kecil-kecil, sehingga nanti
bagian-bagian dari materi itu bisa dipelajari siswa dalam kelompoknya masing-masing. Karena tahap yang ketiga adalah mengatur siswa ke dalam tim belajar. Nah, tahap kedua ini memang harus hati-hati dilakukan. Jangan sampai materi yang kita susun itu tidak bisa mengcover keluasan, kedalaman dari materi inti yang akan diajarkan. Nah, kemudian tahap yang keempat adalah membantu kerja tim dan belajar. Nah, selama siswa itu berdiskusi, belajar bersama timnya, guru berfungsi dan bertugas membantu kerja dari tim. Ya, mendampingi setiap tim itu, mengontrol setiap tim itu sehingga aktivitas kooperatifnya bisa berjalan. Ya. Nah, tentu ini juga membutuhkan satu keseriusan dan juga ketelatenan dari guru untuk memastikan semua tim itu betul-betul bekerja dengan baik. Ya, karena kecenderungannya ketika siswa-siswa itu belajar dalam tim, biasanya hanya ada 1-2 yang bekerja, yang lain hanya gandul saja. Nah, ini tugas berat guru dalam melaksanakan pembelajaran kooperatif ini. Kemudian tahap yang kelima adalah presentasi kerja kelompok. Ya, jadi setelah siswa itu bekerja dalam tim, mempelajari materi yang sudah disampaikan atau materi yang dipelajari di dalam tim itu, langkah yang kelima adalah siswa bisa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya atau ya siswa diberikan tes. Ya, nah tes ini nanti diukur baik secara mandiri per individu maupun secara kelompok. Nah, tergantung dari strategi apa yang digunakan dalam cooperative learning-nya. Dan yang terakhir adalah pengakuan usaha dan pencapaian individu dan kelompok. Nah, setelah tahap kelima, maka guru perlu memberikan apresiasi pada capaian-capaian yang sudah ditunjukkan oleh murid-muridnya. Nah, dalam pembelajaran kooperatif ini sangat jelas ya bahwa peran guru itu ya hanya sebagai fasilitator, mempersiapkan materinya, ya, membagi-bagi materinya, mempersiapkan segala sesuatunya supaya desain kooperatif ini berjalan, kemudian membimbing, melatih, ya, kemudian memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh siswa selama pembelajaran berlangsung. Nah, sehingga posisi siswa itu menjadi pemilik kelas. Ya, siswa adalah peserta yang aktif dalam pembelajaran kooperatif dan dituntut untuk terlibat penuh di dalam kerja secara kelompok. Pembelajaran kooperatif ya, ketika dihubungkan dengan konteks dan ilmu pembelajaran ada tiga kajian besar ya dalam ilmu pembelajaran. Yang pertama adalah ruang kelas yang demokratis. Nah, kehadiran atau menghadirkan ruang kelas yang demokratis ini sudah disampaikan dan sudah dikaji oleh John Dewey dan juga Herbert Talen ya dalam pengembangan ilmu pembelajarannya. Misalnya John Dewey mengusulkan bahwa kelas itu perlu diatur sedemikian rupa sehingga suasana demokrasi itu hadir di dalam kelas. Mengajarkan konsep demokrasi itu akan lebih mudah diterima dan dipahami oleh peserta didik ketika prinsip-prinsip demokrasi itu juga diterapkan di dalam ruang kelas. Nah, sedangkan Talen
itu mengusulkan bahwa kelas itu perlu kita desain sebagai miniatur masyarakat. Ya, jadi desain pembelajarannya bisa kita desain sebagaimana kehidupan masyarakat mereka di luar kelas. Kemudian kajian yang kedua tentang penerimaan dan toleransi perbedaan. Ya, adanya perbedaan suku, ras, ya, background sosiokultural misalnya, background ekonomi dan lain sebagainya, ini sudah banyak dikaji juga di dalam ilmu pembelajaran, dan aspek ini sangat penting untuk mendukung kesuksesan dalam pembelajaran kooperatif. Sehingga perlu juga kita mempertimbangkan aspek-aspek perbedaan ini sehingga kerjasama tim itu benar-benar bisa berjalan. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran eksperimental. Ya, eksperimental artinya dalam pembelajaran itu perlu adanya pengalaman langsung dan interaksi sosial yang terjadi di dalam pembelajaran sehingga anak-anak itu bisa menghasilkan pengetahuannya sendiri, mengkonstruk pengetahuan berdasarkan pengalaman itu. Nah, dalam kajian-kajian tentang pembelajaran eksperimental atau eksperimensial ini banyak hasilnya ya, rata-rata melaporkan bahwa adanya peningkatan intelektual dan juga peningkatan sosial dari peserta didik dalam setelah melakukan pembelajaran ini. Kemudian dukungan empiris untuk efek pembelajaran kooperatif. Nah, di dalam kajian tentang dukungan empiris dan efek pembelajaran kooperatif ini, mungkin strategi model pembelajaran yang paling banyak dikaji itu adalah pembelajaran kooperatif ini ya. Sejak tahun 70-an ini satu model pembelajaran yang paling banyak dikaji dan dipraktekkan oleh praktisi-praktisi pendidikan, sehingga ini menghasilkan banyak strategi yang bisa digunakan. Nah, lalu apa efek pembelajaran kooperatif? Nah, Aaron dan Kinsel menyatakan ada 3. Ya. Yang pertama adalah efek pada prestasi akademik. Jadi pembelajaran kooperatif itu mampu meningkatkan prestasi akademik. Nah, meskipun peningkatan prestasi akademik ini dikatakan sangat kecil, jadi kecil, tetapi dia konsisten. Nah, bisa meningkatkan prestasi akademik meskipun sedikit, tetapi konsisten. Gitu. Yang kemudian yang kedua adalah efek pada perilaku kooperatifnya. Ya, bagaimana bekerja tim, bekerja bersama-sama, memiliki kesadaran tentang tugasnya dan juga tentang tanggung jawabnya di dalam tim itu menjadi lebih bagus lagi. Ya, meskipun di sini nanti ada efek kompetisi ya. Nah, ketika keterampilan sosial itu meningkat gitu ya, atau kemampuan sosial itu meningkat, maka kecenderungannya adalah menurunkan daya kompetisi gitu ya, semangat kompetisi. Nah, ya ada efek lain yang mengikuti. Kemudian yang ketiga adalah efek pada penerimaan dan toleransi terhadap keberagamaan. Nah, dengan pembelajaran kooperatif ini, siswa-siswa akan lebih terbangun jiwa toleransinya terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar mereka, baik secara individu, secara kelompok, ya. Mereka akan lebih terbiasa dengan adanya perbedaan-perbedaan. Dalam merencanakan pembelajaran kooperatif, ini ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah memilih pendekatan pembelajaran kooperatif. Ya. Jadi pendekatan pembelajaran kooperatif ini banyak sekali, ya, yang bisa kita gunakan.
Maka sebelum melaksanakan pembelajaran kooperatif, kita harus memilih dulu pendekatan mana yang akan kita gunakan. Karena setiap pendekatan itu punya kesulitan masing-masing. Ya. Nah, misalnya STAD, Jigsaw itu ya, itu membutuhkan persiapan khusus ya, tentang bagaimana membagi materi, bagaimana membagi kelompok-kelompok itu secara rata. Ya. Kemudian kalau kita mau menggunakan GI misalnya Group Investigation, ini juga membutuhkan persiapan yang jauh lebih matang lagi. Ya, membutuhkan kerjasama dengan guru lain. Kita butuhkan dukungan lain selain daripada apa yang dimiliki di dalam kelas, termasuk juga masyarakat di situ. Jadi memilih pendekatan kooperatif ini kita ditaruh di awal karena mengingat adanya tantangan-tantangan yang berbeda dari setiap pendekatan itu. Kemudian yang kedua adalah mengelompokkan siswa ya. Kita perlu mengelompokkan siswa, kita tentukan dulu nanti siswanya kita kelompokkan menjadi berapa dengan komposisi seperti apa. Yang ketiga adalah memilih tujuan dan konten pembelajaran. Jadi tujuannya kemudian kita tetapkan dan materi ajarnya juga kita persiapkan sesuai dengan tujuan yang kita rencanakan. Yang keempat adalah mengumpulkan dan mengorganisasi materi ya. Dan yang kelima adalah mengatur lingkungan belajar. Nah, jadi 5 hal ini adalah poin-poin yang perlu kita pegang ketika kita akan merencanakan suatu pembelajaran yang kooperatif. Oke, baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ibda tentang pendekatan pembelajaran kooperatif. Saya persilahkan. Terima kasih Mas Wahdan. Yang kami hormati Pak Nurwangit dan sahabat-sahabat semua. Karena ini pendekatannya kooperatif, jadi presentasinya pun harus kooperatif gitu ya kira-kira. Lanjut saja Mas, untuk pendekatan kooperatif ini tadi sudah disampaikan Mas Wahdan bahwa kalau kita membaca buku di luar Aren dan Kitchen ini memang ada yang menyebut ya model ya, bahkan ada yang menyebut yang lain, bisa strategi ataupun metode. Tapi dalam konteks buku ini cooperative learning itu sebuah pendekatan yang di situ ada beberapa pendekatan yang bisa kita pilih sebagai salah satu pilihan dalam nanti membelajarkan materi apapun kepada siswa. Khususnya di sini ya dimaksud ya sekolah dasar ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sahabat-sahabat semua, yang pertama pendekatan ini dikembangkan, yang dirujuk Aren dalam buku ini adalah belajar bersama ya oleh Roger dan David Johnson. Ini sudah lama sebenarnya, tahun 1975 dan 1998. Belajar bersama ini seperti yang kita ketahui di buku itu dijelaskan memberikan 5 prinsip untuk menyelenggarakan pembelajaran kooperatif, kemudian mempromosikan kooperatif sebagai kontras dengan individualistik dan tujuan kompetitif struktur penghargaan. Artinya belajar bersama ini ya menjadikan jiwa siswa itu saling melakukan kerjasama atau kooperasi. Karena dengan belajar bersama atau learning together ini bisa kita pilih sebagai salah satu model cooperative learning yang itu menghapus ya atau meminimalkan sikap-sikap seperti individualisme atau individualistik ya di buku itu. Kemudian tujuan kompetitif. Nah, ini juga sangat penting. Artinya bagi anak yang sudah terbiasa berkompetisi atau memiliki IQ agak tinggi ya, kalau dulu ya rankingnya tinggi, itu ketika hanya berkelompok dengan yang pintar-pintar saja, maka tidak ada persebaran ilmu pengetahuan atau pemahaman yang merata. Maka dengan pemilihan learning together atau belajar bersama ini mampu mendistribusikan pemahaman yang merata. Dan jadi ini memang sangat bagus ya untuk kita pilih dalam konteks pembelajaran di sekolah dasar. Artinya learning together ini sedikit banyak ya. Tapi kalau kita serius pastinya akan lambat laun akan menghapus sifat atau karakter individualistik, kemudian juga
pemerataan ya, pemerataan pengetahuan, dan tidak ada kompetisi ya, meskipun ya kompetisi, cuman kompetisi di sini dalam arti adalah kompetisi yang sehat ya. Dan juga tidak ada ini menghalau struktur ya. Struktur ini mungkin antara yang kelas-kelas ya tadi disebutkan toleran ya, artinya latar belakang siswa itu akan melebur ya, mereka sama-sama belajar bersama dan nanti satu sama lain saling mengenal dan menghormati ya. Kemudian yang menurut Kagan yang di pembelajaran atau pendekatan struktural ini bertujuan atau dijelaskan untuk mengenalkan ya cara untuk penataan interaksi siswa. Nah, artinya dari hal-hal yang memang tidak diketahui siswa, misalnya di sini saya sebut struktur sosial lah ya, lebih mudah. Mereka akan lebih tertata dan lebih saling mengenal dan menghormati. Jadi ini bisa kita pilih sebagai bagian dari model pendekatan dari cooperative learning ya. Kemudian yang ketiga adalah pola interaksi yang ini dikembangkan oleh Johnson. Ini juga kita ini ya kembangkan di dalam atau kita pilih utamanya di dalam penerapan pembelajaran kooperatif yang kita kaji pada pagi hari ini. Kemudian selain pola interaksi ini juga ada investigasi kelompok. Ini menguraikan fase-fase untuk memimpin kelompok siswa dalam investigasi skala besar. Nah, jadi dari kelompok-kelompok anak itu, misalnya nanti dalam pembelajaran IPA ya, anak-anak bisa melakukan investigasi kecil bagaimana proses pertumbuhan ini, misalnya kacang ya. Jadi mereka melakukan investigasi dan itu lebih skalanya lebih besar, dalam arti ya kelompok itu tidak hanya kelompok di kelas tapi bisa melakukan investigasi pada hal yang besar ya, tidak hanya dalam kelas tapi juga bisa memanfaatkan pembelajaran di luar kelas ya, di dalam konteks ini ya di lingkungan sekolah lah minimal ya, atau di lingkungan sekitar sekolah seperti itu. Kemudian juga ada STAD ya, dan ini juga bisa kita pilih sebagai bagian dari pembelajaran kooperatif. Jadi ada banyak sebenarnya, kalau di buku ini disebutkan minimal 5 ini kita ketahui sebagai bagian dari pembelajaran kooperatif. Lanjut Mas. Nah, selanjutnya misalnya di sini disebutkan pembelajaran bersama. Nah, ini tadi sudah kita singgung beberapa hal ya. Kenapa kita harus memilih learning together ini? Di buku ini kami tangkap memang saling ada kebergantungan secara kooperatif. Jadi tidak ada siswa itu tertinggal, seperti itulah kira-kira. Karena apa? Mereka kalau tidak bekerja sama, berkooperatif ya, mereka juga memiliki rasa ini harus dikerjasamakan, ini harus diselesaikan bersama. Artinya ketika ada masalah ataupun hal-hal yang ditugaskan oleh guru itu bisa dikerjakan, mereka sudah terbiasa lah istilahnya dengan kegiatan kooperatif seperti itu. Nah, kemudian kenapa kita harus menggunakan tipe ini ya, atau saya menyebut golongan ini ya, atau model ini ya. Yang pertama untuk mempromosikan dukungan untuk pembelajaran. Nah, saya kira jelas lah ya. Kemudian yang kedua mengembangkan sosial dan kemampuan bekerja sama tadi, dan contohnya ini di buku ya. Nyonya Wong mengorganisasi siswa ke dalam kelompok 4 yang bisa bertemu untuk tutor sebaya 30 menit dari kelas sains pada hari Jumat. Mereka juga bertemu sebelum dan sesudah kuis. Nah, artinya Nyonya Wong ini bisa mencontohkan ini dengan membuat kelompok tutor sebaya ya. Ini juga kita bisa kembangkan sebenarnya di dalam kelas yang sudah kita desain seperti itu, dan nanti kita bisa kembangkan lagi di pembelajaran yang kita ampu. Oke, yang kedua lanjut Mas. Nah, struktur Kagan tadi yang sudah kami contohkan ya, ini yang kerjasama tadi. Jadi kerjasama ini ya tentu kita saling sudah mengerti lah bahwa sesuatu akan lebih berat ketika kita lakukan bersama-sama, berjemaah ataupun kerjasama. Dan ini kalau kita tanamkan sejak dini kepada anak-anak, tentunya tidak hanya mengajarkan mereka untuk selesai dengan materi sekolah ya, tapi bagaimana membangun jiwa untuk gotong royong, minimal itu ya. Alasannya tadi
di slide ini secara aktif melibatkan siswa dalam pembelajaran. Nah, jelas lah semuanya kalau ada kerjasama antar kelompok misalnya, itu mereka lebih ya mau nggak mau yang tidak aktif menjadi aktif gitulah. Kemudian untuk mengembangkan sosial dan kemampuan bekerja sama. Jadi ini juga sangat penting ya, bagaimana pembelajaran kooperatif ini bisa tidak hanya tadi menuntaskan materi, tugas ataupun pekerjaan yang diberikan oleh pendidik, tapi juga membangun jiwa sosial dan kerjasama. Contohnya, semua guru menggunakan struktur Kaghan. Setiap tahun mereka memutuskan berbagai struktur yang akan mereka tekankan dalam kursus mereka yang berbeda. Nah, ini juga bisa kita kembangkan, tidak hanya kalau di buku ini disebut kursus ya, tapi bisa kita kembangkan di dalam kelas-kelas yang kita ampu seperti itu. Selanjutnya, masih dengan konsul Kaghan, ini ada beberapa contoh ya, bisa kita lihat di terjemahan maupun di slide ini, bagaimana Kaghan ini membuat apa ya istilah ini sintak ya Mas ya, atau apa ya sintak. Pendekatan struktur Kaghan ini bisa kita lihat mulai dari garis konsultan ya. Ini membentuk dua garis yang saling berhadapan kelompok yang terdiri dari 6, 8 yang terbaik. Nah, ini bisa kita lihat secara detail di buku bahwa ya istilahnya sintaknya memang unik ya, garis konsultan seperti itu. Kemudian ada 4 sudut. Nah, ini juga bisa kita praktikkan sebenarnya. Karena dengan memberi label masing-masing dari 4 sudut kelas dengan pernyataan atau topik tertentu, siswa nanti mewakili pendapat dari masing-masing sudut. Jadi ada 4 sudut di titik-titik kelas itu, nanti kita bisa memberikan mereka tugas, nanti disuruh presentasi. Jadi saya kira ini sangat menarik ya jika kita kembangkan. Tidak hanya di sekolah dasar tampaknya, ini di PGSD juga menarik ya. Nah, kemudian graffiti ini juga bisa kita terapkan sebenarnya. Jadi guru bisa memasang flip card ya, atau poster di sekeliling ruangan. Kemudian itu diberi label dengan judul siswa, ya judul terserah lah, bebas monggo itu. Kemudian siswa mengedarkan dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3 atau 4 orang. Kemudian masing-masing diberi spidol dan setiap poster itu didiskusikan topik apa yang mereka terima dan nanti bisa ditulis di papan plano ataupun kertas ya, yang lebih simpel ya. Kalau ke papan plano nanti kita juga harus menyiapkan hal itu. Kemudian ada juga lingkaran dalam luar. Ini juga bisa kita buat di desain di kelas ya. Jadi kelompok siswa ini membentuk 2 lingkaran konsentris dengan setengah dari siswa berada di lingkaran dalam dan setengah di luar ya. Artinya ya ini lingkaran dalam luar itu bisa berbentuk putar itu. Ini pernah kita mencoba juga di ini permainan football net namanya. Ini dikembangkan terinspirasi dari permainan Barcelona. Ini ya muter seperti itu, lingkaran luar dan lingkaran dalam, yang nanti yang dalam itu yang ibarat kalau anak mainan itu yang jadi, yang dihukum, dan yang luar memberikan bola atau apa nanti menangkap. Ini sangat menarik sebenarnya untuk kita, bagaimana kemampuan bekerja sama anak itu sangat tampak. Kita akan senang sekali sebenarnya. Tidak hanya anak-anak, sebenarnya orang dewasa ketika diterapkan ini juga apa ya, merasa dia belajar tapi tidak belajar, seolah-olah tidak belajar, padahal mereka melakukan proses belajar. Kemudian kepala bernomor, ini juga bisa kita terapkan ya, tapi ini agak ribet juga kalau anak-anak nanti dipasangi dia minimal tidak di kepala ya, di inilah di badan atau di mana, nanti diberi ya bisa nomor ya, nomor 1 2 3 atau huruf ya, ataupun angka, itu juga bisa A B C D. Jadi setiap orang nanti memilih kelompok atau nomor huruf yang spesifik yang berbeda, dan nanti semua siswa ini bertanggung jawab untuk pembelajaran individu dan anggota kelompok berkontribusi. Mereka kemudian memasang itu untuk antara setuju dan tidak setuju. Kalau di buku dijelaskan seperti itu ya, antara yang pro dan kontra. Misalnya kalau kita setelah bangun tidur mandi, makan, atau tidur lagi lah, itu nanti bisa kita buat permainan agar anak-anak itu semakin aktif di dalam pembelajaran di kelas ya. Dan saya kira ini juga sangat menarik. Kemudian selanjutnya ada juga wawancara 3 langkah, ini juga bisa kita terapkan. Kemudian kalau wawancara 3 langkah ini nanti
bisa dikembangkan dari kepala bernomor itu ya. Misalnya si A wawancara dengan yang anggota B, si B dengan C dan seterusnya. Tapi ini cukup 3 langkah saja kalau di buku ini ya. Kemudian TPS, think pair share, ini juga bisa dikembangkan. Ini kalau nggak salah sudah lama ya, di buku ini disebut tahun 86 untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan memfasilitasi tanggapan yang lebih bijaksana. Dan ini juga apa ya istilahnya, guru bisa mengajukan pertanyaan, kemudian masing-masing siswa memikirkan dan mencatat apa dari pertanyaan itu dan nanti di-share lah kira-kira. Kemudian ada tim berkonsultasi, kemudian ada juga round table, round robin, ini juga salah satu yang bisa kita kembangkan ya. Siswa ini bisa didesain untuk orang yang satu mewawancarai, kemudian orang kedua diwawancarai, dan orang ketiga adalah perekam. Jadi round table, round robin itu modelnya seperti itu ya. Kemudian yang tatakan ini, setiap kelompok diberikan selembar kertas grafik, kemudian sebuah ruang di tengah dibuat persegi panjang. Nanti mereka dibagi, setiap individu memiliki bagian yang nanti bisa dijawab ya, tatakan kayak di tengah-tengah seperti itu. Dan yang terakhir adalah berpasangan ya. Ini ya sebisanya kita membuat desain ini dari beberapa model yang di struktur Kagan ini, terutama yang berpasangan ini sangat mudah sebenarnya, karena siswa yang separuh ya di dalam kelas itu nanti diberikan satu set materi untuk dikuasai, dan separuhnya diberikan set materi yang berbeda. Nanti dengan materi itu siswa sama-sama duduk dan saling membantu belajar, dan kemudian mencari pasangan yang memiliki materi yang berbeda dan mereka saling menghasilkan apa yang mereka kuasai. Jadi berpasangan ini tidak melengkapi dari materi yang terstruktur, tapi yang berbeda justru. Misalnya nanti ciri-ciri hewan di darat misalnya, atau ciri-ciri hewan di laut, nanti saling melengkapi seperti itu. Jadi tidak berpasangan menyambungkan yang kompatibel ya, tetapi bisa dari materi yang berbeda. Lanjut Mas Odan. Nah, kemudian juga ada model lain di cooperative learning ini yang dikembangkan oleh Aronson. Orientasinya jelas ya, ini mengajak siswa untuk bekerja sama, karena kebanyakan dari model-model ini memang arahnya ke kerjasama ya. Kemudian kenapa kita harus menggunakan, jelas untuk berbagi beban kerja. Ini beban kerja ya dalam arti beban belajar lah ya, atau tugas yang diberikan atau diinstruksikan oleh ibu guru, bapak guru, kemudian dikembangkan atau diselesaikan secara bersama-sama dengan kerjasama ya. Tapi ini ya sebenarnya ada kekurangan kelebihan, nah tinggal bagaimana guru ini mengawalnya, karena kalau biasanya kan kelompok itu ada yang tukang nyatet, tukang nyari materi, dan tukang komentar, ada yang diam. Nah ini jangan sampai itu terjadi ya. Meskipun kerjasama kadang ada selewengan, yang satu kerja yang lain sama, itu harus dihindari seperti itu ya. Kemudian untuk mempertimbangkan perspektif alternatif, ya saya kira ada perspektif yang menjadi alternatif dari masalah. Contohnya ya, Colin ini ibu ya, Colin ibu atau bapak di buku ini ya, menggunakan jigsaw untuk melihat aspek yang berbeda dari novel yang diajarkan dan untuk melihat berbagai jenis teks pendapat tentang topik yang sama. Jadi bagaimana ada pendapat-pendapat yang berbeda, yang itu lahir dari teks ya, teks yang sama. Tidak harus, kalau di sini dicontohkan ya novel ya, bisa kita nanti cerita pendek ataupun wacana dan sebagainya. Kemudian investigasi kelompok yang menurut saran tadi ya, orientasinya sama, bagaimana ada sebuah investigasi di dalam proses pembelajaran itu, dan ini bisa kita terapkan sebenarnya tidak hanya kelas tinggi ya 4, 5, 6, tapi kelas dasar 1, 2, 3 itu juga sangat menarik, karena dengan investigasi khususnya yang berkaitan dengan sains, matematika ataupun IPA itu sangat menarik. Misalnya mengenali ciri-ciri air, nah, bagaimana proses air merambat atau merayap atau mengalir, itu saya kira anak-anak juga akan mampu menginvestigasinya baik secara berkelompok maupun tidak ya. Dan ini kenapa kita harus menggunakan ini, alasannya untuk melibatkan siswa dalam penyelidikan. Nah ini kalau dulu saya di jurnalis itu ada jurnalisme investigasi, tapi kadang hanya tema-tema tertentu ya. Tapi dalam konteks cooperative learning ya tadi, tema-tema yang berkaitan dengan materi SD ya, bagaimana anak-anak itu mampu melakukan penyelidikan. Misalnya tadi ya, sifat-sifat cahaya, kemudian
bagaimana sifat-sifat air ya merayap melalui celah-celah kecil kalau mengalir itu dari hulu ke hilir misalnya. Kemudian untuk mengembangkan kerja tim keterampilan. Nah contohnya Pak Sanhes ya melibatkan siswa dalam beberapa kelompok investigasi kelompok dalam kursus sejarahnya. Nah ini apalagi ini materi sejarah harus sangat menarik juga ini. Ini memungkinkan dia untuk meliput materi yang beragam sambil memberikan pilihan siswa sesuai dengan minat mereka. Nah, kalau di contoh ini memang disesuaikan dengan minatnya ya. Misalnya nanti sesuai dengan kondisi lingkungan anak lah. Kalau misalnya sekolahnya pegunungan, kok investigasinya di laut kan repot ya. Ya sesuai dengan lingkungan mereka. Misalnya nanti mengenali ciri-ciri tumbuhan yang hidup di sekitar rumah gitu ya, mengenali ciri-ciri ataupun proses pembuahan misalnya dan lain sebagainya. Saya kira banyak sekali proyek investigasi yang bisa dilakukan oleh anak seperti itu. Lanjut Mas. Kemudian investigasi lanjutan ini juga ada beberapa yang disampaikan saran ya, mulai dari pengelompokan. Kita juga dari pengelompokan ini ya kita memetakannya lah, awal harus dikelompokkan dulu, kemudian kita merencanakan, kemudian menyelidiki, mengatur produk akhirnya apa, apakah ini hanya checklist ataupun laporan naratif ataupun yang lain ya, mempresentasikan di depan kelas atau sesama kelompok atau kelompok kecil, kemudian mengevaluasinya. Jadi saya kira di buku ini sangat luar biasa ya, sangat detail sekali bagaimana nanti kita kalau misalnya ada pengembangan ya boleh-boleh saja, tetapi yang disebut investigasi kelompok versi saran di buku Aren ini ya seperti ini, desain pembelajarannya ya. Oke lanjut. Ini sudah jatah Mas Umar. Mas Umar. Ya. Oke. Terima kasih Mas Ibda. Teman-teman dengar suaranya? Ya Pak, dengar Pak. Oke, terima kasih ya. Nah, saya lanjutkan dari Mas Ibda. Nah, investigasi kelompok menurut saran. Nah, pendekatan pelajaran investigasi kelompok dirancang oleh Telen. Selanjutnya diperluas dan diperbaiki oleh Solomo Saran dan Yael Saran dari Universitas Tel Aviv, Israel. Nah, pendekatan pembelajaran investigasi kelompok merupakan salah satu pendekatan pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil yang beranggota 5-6 siswa yang secara heterogen. Nah, pendekatan investigasi kelompok menuntut siswa untuk belajar dalam kelompok dan mampu berkoordinasi dengan anggota kelompok lainnya dalam pemecahan sebuah masalah. Pendekatan pembelajaran ini siswa diberikan kuasa penuh untuk memilih sendiri topik dari pembelajaran sehingga mereka tahu gambarannya yang akan dipelajari dan cara menjalankan investigasinya. Nah, di sini kedudukan guru dalam pendekatan pembelajaran ini bahwa guru berperan sebagai fasilitator. Nah, yang mengarahkan proses yang terjadi dalam kelompok, membantu siswa merumuskan rencana, melaksanakan dan mengelola kelompok. Nah, selain itu guru tidak berperan sebagai sumber informasi dalam pembelajaran, melainkan lebih berpusat pada siswa. Siswa mencari sendiri sumber-sumber yang mendukung materi yang dipelajari seperti lingkungan sekitar siswa, buku-buku pelajaran, koran, bahkan internet dan lain sebagainya. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa lihat ya, investigasi kelompok menurut saran ini ada 6. Yaitu pengelompokan, perencanaan, penyelidiki, mengatur produk akhir, mempresentasikan, mengevaluasi. Nah, di sini kita bahas satu persatu. Misalkan pembelajaran investigasi kelompok di kelas pada materi sejarah, sampai sejarah aja, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ibra tadi ya, oleh salah contohnya oleh Pak Sanchez tadi ya, itu tentang sejarah. Nah, di sini saya ambil contoh tentang sejarah, yaitu akulturasi budaya Islam yang masih ada sampai saat ini. Nah, di sini pengelompokan tahap pertama itu mengidentifikasi topik dan mengatur siswa ke dalam kelompok. Nah, di sini guru menentukan 2 topik yang akan dibahas. Misalkan saya ambil contoh, topik yang pertama itu tentang akulturasi budaya Islam. Topik kedua itu pra-Islam yang masih ada hingga saat ini.
Nah, itu masih dalam pengelompokan. Nah, selanjutnya guru meminta siswa untuk membentuk kelompok yang beranggotakan 5-6 orang. Kemudian guru menganjurkan kepada siswa untuk menata susunan meja dan kursi berdasarkan kelompok. Nah, terus guru memberikan kesempatan untuk setiap kelompok memilih topiknya, memilih topik yang tadi saya sudah jelaskan dari awal tadi ya, yang ingin mereka bahas. Nah, di sini guru memberikan lembar kerja kelompok atau kita biasa kenal dengan LKS ya, gitu, atau LKK kepada tiap kelompok sesuai dengan topik yang mereka pilih. Nah, sesuai dengan topik yang mereka pilih yang saya sudah jelaskan di awal tadi. Nah, sini kita masuk di yang kedua, itu perencanaan. Tahap 2 itu merencanakan tugas yang akan dipelajari. Nah, siswa merencanakan langkah-langkah bagaimana menyelesaikan masalah yang terdapat dalam lembar kerja siswa tadi bersama anggota kelompoknya. Terus di sini ada yang poin ketiga itu menyelidiki. Tahap ketiga melaksanakan investigasi. Nah, siswa menerapkan rencana investigasi yang telah mereka rumuskan pada tahap kedua tadi. Nah, di sini guru melakukan kontrol pada jalannya diskusi dan memberikan bantuan bila diperlukan oleh siswa. Terus kita bergeser ke tahap yaitu yang keempat, mengatur produk akhir. Nah, pada tahap keempat itu menyiapkan laporan akhir. Nah, setiap kelompok merencanakan presentasi dengan memutuskan mana temuan mereka yang akan dipresentasikan di depan kelas dan bagaimana menyajikan temuan-temuan mereka kepada teman sekelas. Terus lanjut lagi ke mempresentasikan. Nah, tahap kelima itu mempresentasikan laporan akhir. Nah, beberapa perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, kelompok yang sedang mempresentasi mencatat pertanyaan maupun kritik dari kelompok pendengar. Nah, selanjutnya guru bertindak sebagai fasilitator, memandu jalannya diskusi dan membantu merumuskan jawaban yang benar. Terus yang tahap ke-6 itu mengevaluasi. Tahap ke-6 adalah evaluasi. Nah, sini siswa saling memberikan tanggapan terhadap presentasi yang dilakukan oleh temannya dan saling memberikan umpan balik. Nah, guru membimbing siswa untuk menyimpulkan hasil diskusi sehingga didapatkan jawaban akhir yang merupakan kesimpulan dari setiap kelompok. Nah, itu bagian dari investigasi kelompok. Next. Nah, ini ada pendekatan STAT. Nah, di sini peringkat STAT yang pertama itu orientasi. Nah, ini orientasi ke kompetitif. Nah, sini lebih ke bagaimana meminimalisir sehingga dapat memfokuskan pada tujuan dalam rangka mencapai solusi yang terbaik. Nah, kompetitif ini adalah diurai dengan persaingan sehingga masing-masing pihak berusaha mendapatkan tawaran yang lebih baik. Nah, terus yang kedua itu alasan menggunakan. Nah, itu untuk menyusun dukungan melalui kompetisi untuk fokus pada incremental, peningkatan dan kerja tim. Nah, contohnya seperti Pak Jackson manfaatkan kecintaan siswa dalam kompetisi dengan menggunakan STAT di kelas IPS dengan menggunakan kuis mingguan serta skor peningkatan. Nah, jadi pendekatan STAT ini dikembangkan oleh Slavin dan kawan-kawan dari Universitas John Hopkins. Nah, metode pendekatan ini dipandang sebagai yang sederhana dan langsung dari pendekatan pembelajaran kooperatif. Nah, di sini guru menggunakan pendekatan STAT untuk mengajarkan informasi akademik baru kepada siswa setiap minggu. Nah, seperti yang dikasih contoh oleh Pak Jackson. Nah, baik melalui kelompok, masing-masing terdiri dari 4 atau 5 anggota. Next. Nah, ini tadi yang sudah jelaskan tadi, penilaian pembelajaran kooperatif. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama itu presentasi kelas. Nah, sini guru menggunakan pendekatan STAT untuk mengajarkan informasi akademik baru kepada siswa setiap minggu. Seperti tadi sudah dikasih contoh oleh Pak Jackson. Nah, baik itu melalui penyajian verbal maupun tertulis. Nah,
Penyampaian materi di kelas adalah penjelasan materi yang dilaksanakan guru dengan metode ceramah, di mana guru akan menggunakan lisan dan teks. Ini berpusat pada teori dan konsep pada materi pelajaran yang sedang dilaksanakan. Terus yang kedua adalah tim. Nah, siswa dalam kelas dibagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing terdiri dari 4 atau 5 anggota. Tiap kelompok memiliki anggota yang heterogen, baik dari jenis kelamin, ras, etnik, maupun kemampuannya tinggi, sedang, dan rendah. Nah, tiap anggota menggunakan lembar kerja akademik dan kemudian saling membantu untuk menguasai bahan ajar melalui tanya jawab atau diskusi antar sesama anggota tim. Nah, grup belajar dituntut untuk proaktif agar setiap anggota bisa berkembang dan memahami materi secara solid. Ini bertujuan agar pada sesi di kuis nanti setiap siswa itu bisa menjawab dengan benar dan lancar. Terus yang ketiga itulah kuis. Nah, selanjutnya siswa akan memasuki sesi kuis secara mandiri atau individu. Tes individu diberikan kepada siswa setelah melaksanakan 1 atau 2 kali penyajian kelas dan bekerja serta berlatih dalam kelompok. Nah, siswa harus menyadari bahwa skor yang diperoleh setiap individu akan diakumulasikan menjadi skor kelompok. Nah, kriteria penentuan skor kemajuan individu tercantum pada, nanti saya akan jelaskan di bagian poin terakhir. Nanti ada kriteria penentuan skornya. Terus yang keempat, kembali. Yang keempat itu skor peningkatan individu. Nah, tiap siswa dan tiap kelompok diberi skor atas penguasaan terhadap bahan ajar dan siswa secara individu atau tim yang memperoleh prestasi tinggi mendapatkan penghargaan. Nah, penilaian individu berguna untuk memberikan motivasi kepada siswa untuk bekerja keras memperoleh hasil yang lebih baik dari hasil skor yang sebelumnya. Skor kemajuan individu dihitung berdasarkan skor dasar dan skor tes. Nanti skornya nanti ada di penjelasan di bawah ya. Terus yang terakhir adalah pengakuan tim. Nah, pengakuan tim ini atau kelompok tiap minggu atau 2 minggu dilakukan evaluasi oleh guru untuk mengetahui penguasaan mereka terhadap bahan ajar akademik yang telah dipelajari. Nah, pengakuan kelompok dilakukan dengan memberikan penghargaan atas usaha yang dilakukan oleh kelompok selama proses pembelajaran. Setiap guru akan diberi sebuah penghargaan bila bisa melampaui standar tertentu yang sudah ditetapkan. Nah, penghargaan ditetapkan berdasarkan kebijakan bersama atau bisa hal lain sesuai inisiatif kreativitas guru. Nah, seperti kasih pujian dan sebagainya. Next. Nah, skor peningkatan pembelajaran akademik menurut Slaven memperkenalkan konsep skor peningkatan sebagai cara untuk melacak kemajuan individu dan tim. Setiap minggu, mahasiswa mencerminkan poin berdasarkan beberapa banyak mereka meningkatkan serta beberapa baik mereka melakukan secara keseluruhan. Tadi seperti itu dijelaskan di sebelumnya tadi. Next. Nah, ini tadi yang saya sebutkan tadi skornya ini. Nah, menilai kerjasama. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam ketersamaan pendekatan pembelajaran STAT yang meliputi presentasi kelas, belajar kelompok, kuis, peningkatan skor individu, dan penghargaan kelompok. Nah, ini tadi salah satunya peningkatan skor individu berdasarkan kriteria perhitungan skor menurut Mas Lavin. Nah, berikut adalah contoh gambar. Yang pertama adalah kriteria. Nah, lebih dari 10 poin di bawah skor awal, skor peningkatan 0 poin. Terus kriteria yang kedua itu 10 poin di bawah hingga 1 poin di bawah skor awal mendapatkan skor peningkatan 10 poin. Nah, kriteria yang ketiga itu skor dasar hingga 10 poin di atas skor awal skor peningkatan 20 poin. Nah, terus lebih dari 10 poin di atas skor awal skor peningkatan 30 poin. Terus yang terakhir adalah kertas jawaban sempurna. Itu apapun atau terlepas dari skor awal. Itu mendapatkan 30 poin. Penghargaan individu atau kelompok menurut Slavin ada 4 kriteria untuk penghargaan yang diberikan berdasarkan skor. Lanjut.
Nah, ini tadi saya sudah jelaskan tadi, penghargaan individu atau kelompok menurut Slavin ada 4 tingkat atau kriteria untuk penghargaan yang diberikan berdasarkan skor. Nah, ini penghargaannya dari tiap-tiap kelompok atau individu. Yang pertama itu bekerja menuju pencapaian tujuan kelompok. Kalian dapat 4, yaitu aktif membantu mengidentifikasi tujuan kelompok. Yang kedua itu bekerja keras mencapai tujuan kelompok. Kalau mendapat 3 itu mengkomunikasikan pemikiran tujuan kelompok, menjalankan peserta yang diberikan. Terus yang kedua, yang skor nilai atau kedua itu mengkomunikasikan komitmen tujuan kelompok. Terus yang terakhir, angka 1 tidak bekerja menuju tujuan kelompok. Terus kriteria yang kedua menunjukkan keterampilan interpersonal yang efektif. Nah, nilainya atau skornya itu yang poin 4, aktif dalam interaksi kelompok, mengungkapkan ide dan pendapat sesuai dengan perasaan dan basis pengetahuan orang lain. Terus skor ketiga itu aktif berinteraksi kelompok tanpa diminta, terus mengungkapkan ide dan pendapat sesuai dengan perasaan dan basis pengetahuan orang lain. Terus yang skor yang kedua aktif berinteraksi dengan dorongan, terus mengungkapkan ide dan pendapat tanpa mempertimbangkan perasaan dan basis pengetahuan orang lain. Terus yang terakhir tidak aktif berprestasi kelompok, mengungkapkan ide dan pendapat dengan tidak mempertimbangkan perasaan dan basis pengetahuan orang lain. Terus yang terakhir adalah kriteria berkontribusi dalam pemeliharaan grup. Itu skor 4, aktif membantu mengidentifikasi atau memodifikasi perubahan dalam kelompok. Terus skor ketiga, membantu mengidentifikasi atau memodifikasi perubahan dalam kelompok. Terus skor yang kedua, sedikit terlibat dalam membantu mengidentifikasi atau modifikasi perubahan dalam kelompok. Terus yang terakhir, skor 1, tidak berusaha membantu mengidentifikasi atau modifikasi perubahan dalam kelompok. Yang terakhir adalah rangkuman. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian penyampaian materi dari bab 13 tentang cooperative learning dari buku Aren dan Kejar ini. Selanjutnya kita bisa mendiskusikan jika ada hal-hal yang masih perlu kita perluas dan pertajam. Saya persilahkan untuk teman-teman bisa memberikan pandangannya. Monggo. Mbak Vera. Pak Wahden, saya mau bertanya. Menurut kelompok Pak Wahden, Mas Ibran dan Pak Umar, apa sih yang membedakan kooperatif dan kolaboratif learning? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mbak Vera. Oke, silakan kalau ada yang lain sekalian.
Oke, atau ditanggapi dulu ya. Apa perbedaan antara kooperatif dan kolaboratif learning? Nah, ini yang paling tepat menjawab ini Mas Ibda ini. Monggo Mas. Ya, saya sebelum menjawab perbedaan tentu secara ini ya kita bahas persamaan dulu ya. Kalau merujuk pengetahuan umum di dalam model maupun pendekatan dalam konteks ini, tentunya kedua model ini sama-sama mengajak siswa itu aktif dan masih dalam kategori active learning seperti itu. Nah, cuman kalau ditanya perbedaan, sebenarnya kalau melihat macam-macam jenis ya, macam-macam model cooperative learning yang ada di buku ini ya jelas berbeda ya. Tadi ada investigasi grup, kemudian ada apa tadi STAD dan sebagainya. Jadi saya kira kalau merujuk perbedaan dari buku ini seperti itu. Cuman hemat pengetahuan kami, kalau kooperatif itu sebenarnya ini apa istilahnya apa ya? Dia menitik beratkan kepada kelompok peer group lah, sesama kelompok grup, dan itu di buku tadi saya kira sudah jelas ya bagaimana kelompok itu sama-sama bekerja sama meskipun aslinya ya bisa sesama seperti itu, tetapi kalau kooperatif itu menekankan pada individual ataupun personal. Jadi secara prinsip sama, hemat pengetahuan kami ya, cuman kalau merujuk kepada buku tadi sebenarnya penekanan pada kooperatif itu lebih kepada dia berkooperasi tapi di dalam satu kelompok. Jadi penekanannya itu di kelompok seperti itu. Tadi kan banyak sekali contoh-contoh yang memang dia bekerja sama tapi di dalam kelompok. Tetapi kalau kolaboratif itu meskipun bekerja sama tapi dia antar individu seperti itu. Jadi itu salah satu yang bisa kita pahami untuk membedakan. Cuman kalau dilihat dari aspek perbedaan jenis atau macamnya, saya kira dengan membaca jenis model pendekatan cooperative learning di buku ini ya jelas berbeda ya. Tadi ada menurut Johnson dan sebagainya tadi ya. Saya kira ini juga bisa menambah wawasan pengetahuan kita seperti itu. Tapi titik tekan yang pernah kami kembangkan itu di Football.net itu memang ini lebih kepada kolaboratif atau kolaborasi, karena prinsip di pendidikan inklusi khususnya itu memang sinergi dan kolaborasi, dan itu memang individu ya, dia bekerja sama tapi individu, seperti bermain di dalam putaran yang tadi ya, di dalam dan di luar tadi ya, kelompok di dalam dan di luar, mereka yang satu melempar bola, yang satu menangkap, dan ketika berkolaborasi itu titik tekannya sebenarnya pada individu, dan ini pernah kami praktikkan ya, model Football.net seperti itu ya. Jadi dia bermain bola tetapi kolaborasi, bukan kooperatif. Kalau kooperatif beda, nggak bisa. Memang kalau kooperatif ya nanti dia kerjasamanya itu per kelompok kecil. Tapi kan permainan bolanya kan kesebelasan, ditentukannya kelompok lebih besar seperti itu. Mungkin itu sesuai dengan bacaan kami Mbak Vera, dan sedikit pengalaman pernah mengembangkan permainan Football.net ya. Ini prinsipnya kolaboratif seperti itu. Mungkin Pak Wadan yang lain bisa menambahkan, atau saya kurang pas ya, monggo diluruskan. Matur nuwun. Mungkin saya menambahkan. Silakan Pak Omar. Oke. Nah, pembelajaran kooperatif yang dikatakan oleh Mbak Vera tadi itu apa sih perbedaan antara kooperatif dan cooperative learning? Saya rasa pembelajaran ini strategi dalam belajar mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja. Dengan kata lain, pembelajaran dilakukan dengan membuat sejumlah kelompok dengan jumlah peserta didik 4 sampai 6 anggota kelompok. Nah, bila kita melihat seperti tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ibda tadi, di sini ada menurut Johnson, ada Kagan, ada Saran, ada Slatin. Nah, kita lihat serupa tapi tak sama. Artinya tidak semua kerja kelompok dikatakan cooperative learning. Dapat dikatakan kooperatif jika memenuhi beberapa unsur yang ditetapkan oleh para ahli tadi. Adanya sikap saling ketergantungan dan sesama kisah. Bagaimana komunikasi antara anggota dalam kelompok tersebut. Oke. Baik, terima kasih Pak Omar. Jadi saya diskusi. Kesimpulannya serupa tapi tak sama Mbak Vera ya.
Nah, kalau kooperatif itu lebih melihat dan lebih menitik beratkan pada kesatuan bekerja sama dalam satu tim, gitu. Sedangkan kolaboratif itu menekankan pada individual. Nah, bagaimana setiap individu-individu itu bisa berkolaborasi dengan yang lain. Oke, ngatan Mbak Vera, Dwi Darti. Yes, terima kasih Mas Ibda, Pak Wadan, dan Pak Umar. Sama-sama. Monggo dari rekan-rekan yang lain mungkin ada yang mau disampaikan. Saya Pak. Oke, Bu Hesti, monggo. Oke. Ada pertanyaan dari saya sedikit mengenai cooperative learning ini. Untuk praktek cooperative learning di tingkat SD, memang saya belum pernah melakukan karena kebetulan belum pernah mengajar di tingkat level SD. Tapi untuk yang besar-besar, saya pernah menerapkan ini. Nah, yang saya temukan di lapangan itu, kalau yang tataran mahasiswa mungkin karena mereka sudah lebih istilahnya lebih mandiri gitu ya. Jadi mereka bisa menggunakan waktu yang diberikan kepada pengajar sebaik-baiknya, kemudian betul-betul melakukan diskusi. Nah, tapi kalau untuk yang di tataran SMA dulu itu terkesan mereka kalau disuruh pembelajaran kooperatif itu senang karena ngobrol gitu. Jadi malah seakan-akan seperti kehilangan esensinya. Nah, kira-kira dan apakah setuju apabila ada term kalau pembelajaran kooperatif itu buang-buang waktu, nah gitu, istilahnya kayak nggak efektif gitu. Nah, ini saya mau minta pendapat Mas Trimasketir. Jadi tentang apakah betul seperti ini? Kalau misalnya tidak, nah mungkin untuk praktek di tingkat tataran SD, sekolah dasar, agar tidak seperti yang saya temukan dulu, padahal itu udah di level SMA. Nah itu mungkin bagaimana, Nata? Ya, baik, terima kasih Mbak Hesti. Ini seperti pertanyaan refleksi pertama ya dari buku Aren Kicer ini. Apakah kooperatif itu ada sebagian guru yang menganggap kooperatif itu buang-buang waktu gitu ya, karena banyak praktek yang tidak berjalan. Oke, bagaimana supaya ini menjadi efektif? Baik, mungkin selain dari kami bertiga, dari guru-guru SD yang pernah mempraktekkan, nah bisa memberikan pengalamannya bagaimana supaya anak-anak itu sesuai dengan arah dan tujuan kita dalam pembelajaran kooperatif ini. Oke, kalau belum ada, Mas Umar mungkin bisa memberikan ini. Ya, bagaimana supaya itu tidak dianggap sebagai hal yang sia-sia itu. Nah, yang perlu dilakukan dalam pembelajaran kooperatif itu, yang pertama itu perlu yang dilakukan ya, bukan supaya jangan sia-sia gitu. Nah, yang pertama itu setiap anggota kelompok mendapatkan tugas, terus adanya interaksi langsung antar siswa dan dalam kelompok, terus melatih siswa mengembangkan keterampilan sosial, terus membiasakan siswa
menghargai pendapat orang lain. Terus meningkatkan kemampuan siswa dalam berbicara dan berbuat sehingga kemampuan akademiknya itu meningkat. Nah, terus lagi memberikan peluang kepada siswa untuk berani bertanya dan mengutarakan pendapatnya. Nah, terus yang terakhir itu memfasilitasi terwujudnya rasa persaudaraan dan kesetiakawanan dalam kelompok. Terus memberi peluang munculnya sikap-sikap positif dari siswa. Nah, dalam pelaksanaan di dalam kelas itu jelas membutuhkan waktu relatif lebih lama sehingga sulit mencapai target tertentu. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran kooperatif itu, yang pertama itu pastikan bahwa grup atau anggota itu memiliki 4 hingga 5 orang siswa, karena apabila berkurang maka akan ada siswa yang bisa terabaikan, dan bila lebih maka akan ada siswa yang tidak berperan aktif dalam tim, seperti itu. Nah, pada prinsip, oke, terima kasih. Baik. Jadi tadi yang pertama jumlah kelompoknya harus dikontrol, Pak Maria. Ya, jumlah kelompoknya harus dikontrol, jangan terlalu besar-besar dan jangan terlalu kecil-kecil. Oke, kemudian instruksi dari penugasan itu harus jelas ya. Tujuannya juga harus diperjelas. Kemudian untuk anak SD mungkin, untuk anak SD perlu juga diajari untuk membagi tanggung jawab. Nah, inilah posisi guru ketika mendampingi anak-anak itu berdiskusi, ya, membimbing mereka untuk membagi tanggung jawab. Kalau tadi sudah sebagian disampaikan Mas Ibda, satu ada yang bagian nyatet, satu bagian foto-foto, yang satu bagian apa itu ya. Nah, itu ada pembagian itu perlu dipersiapkan guru sejak awal ya. Oke, Mas Ibda ada tambahan mungkin? Ya, sebenarnya kalau kita ngomong sia-sia ya nggak ada yang sia-sia lah di dunia ini ya. Kata-kata saja tidak boleh sia-sia ya. Maksudnya begini, dalam konteks pembelajaran kooperatif tadi disebut di SD ya. Asalkan selama guru itu mampu memanajemen waktu, saya kira tidak ada masalah Mbak Esti, karena sebenarnya ini kan sesuai tujuan di kooperatif tadi, meskipun kemampuan akademik itu sangat sedikit tapi konsisten ya peningkatannya. Tapi kan yang paling inti adalah tadi bagaimana kemampuan menerima keragaman dan kemampuan bekerja sama itu tumbuh. Nah, kalau ini lebih ditekankan, saya kira waktu yang begitu lama itu tidak terasa, singkat sekali. Bahkan anak-anak kalau asik itu nambah terus gitu loh, malah dolanan nanti. Nah, itu tetap makanya harus diatur waktunya ya. Bagaimana waktu yang hanya singkat sesuai sintaknya, misalnya kalau kita milih jigsaw atau STAD dan sebagainya tadi, itu diatur sebaik mungkin lah. Karena kalau kita tidak mengatur waktu, nanti anak-anak malah lebih enjoy bermain, karena dibagi kelompok-kelompok malah repot juga. Nah, artinya ini saya kira tidak sia-sia, bergantung pengaturan waktu yang efektif maupun agar tidak melewati batas, karena tujuan ataupun yang dihasilkan dari model pendekatan cooperative learning sesuai buku ini ya tadi ada 3 tadi ya, memang lebih mengarah kepada keterampilan bekerja sama, kemudian juga bagaimana anak-anak itu toleran menerima keragaman siswa dapat diterima. Dan saya kira ini tidak hanya soal bagaimana mengantarkan sebagai pendekatan pembelajaran, tapi juga kalau kita menerapkan betul-betul ya membentuk karakter siswa, dan ini saya kira juga sangat dibutuhkan di Indonesia, apalagi kita asasnya Pancasila, apalagi ya soal teknis memang perlu bagaimana mengatur waktu, jangan sampai ketika penerapannya berlebihan, kalau terlalu singkat juga nggak pas. Pokoknya kalau kita nggak berlebihan nggak akan sia-sia lah, karena yang berlebihan itulah yang sia-sia kan, bahkan temannya setan kan gitu kira-kira.
Terima kasih Mas Wadan dan Mbak Esti. Monggo kalau ada tambahan. Ya, baik. Jadi pemilihan pendekatan Mbak ya atau strategi dalam kooperatif ini sangat menentukan mau pakai yang mana, sehingga kita perlu memahami dulu bagaimana karakteristik pendekatan itu, apa yang dibutuhkan, tantangannya apa. Nah, itu bagi guru sangat krusial. Jangan sampai kita melakukan jigsaw tapi alurnya STAD misalnya atau struktur Kagan. Nah, ini kan menjadi tidak pas. Termasuk juga mempertimbangkan materi yang akan disampaikan itu lebih tepat menggunakan pendekatannya. Ya, terima kasih Pak Wadan, Mas Ibda dan Mas Umar. Baik, cukup Bapak Ibu? Oke, sudah mandok-mandok semua ini udah puas, saya seneng nih ya. Ya, kalau sudah cukup, waktu kami kembalikan kepada Pak Nurwangid. Monggo Pak Nurwangid. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini materi yang kita sebenarnya familiar gitu ya. Tapi di buku ini Arendt dan Fletcher itu mengajak kita untuk lebih jeli lagi, ya, gitu. Karena di situ ada aspek-aspek yang lain yang barangkali selama ini belum kita temui secara jelas. Salah satu contohnya adalah bagaimana menilai kalau cooperative learning. Nah, kayak itu tadi ya. Tadi sudah disinggung juga. Baik, untuk mempersingkat, saya tambahan sedikit saja. Sudah kelihatan nih Bapak? Sampun Pak. Oke. Baik, yang pertama di sisi pengertian ya. Kita tadi sudah ya, kata kuncinya ini saya kira kalau kita mau menyebut cooperative learning itu ini ya, teaching model or strategi. Jadi dia menyebut aja ini bisa model bisa strategi ya, kayak begitu ya, dari bukunya itu kayak begitu. Tapi ever ya, apapun itu itulah yang kita maksud itu ya. Hanya ini yang dilihat karakteristik cooperative task, goal, reward structure, and require student to be actively engaged in discussion, debate, tutoring, and teamwork. Jadi kerjasama itu di dalam tugas untuk tujuannya itu bahkan juga hasilnya ya gitu. Nah itu juga kooperatif itu juga mempersyaratkan ini yang kadang-kadang to be actively engaged in discussion ini. Keliruannya mungkin tidak terjadi yang tadi dikhawatirkan, katanya kooperatif tapi aktif terlibat kayak begitu ya. Yang tidak nampak sekali di sini ini ya. Di bagian ini aja sudah tidak nampak. Padahal ini bagian yang kalau menurut saya ini justru di bagian yang permukaan lah kayak begitu loh ya, namanya diskusi, debat, tutoring ya, teamworknya ini juga harus dinampakkan. Oke, itu yang pertama yang saya tegaskan. Jadi tolong nanti kalau bicara kooperatif ciri-ciri ini tugas, tujuan, ya, hasil, kemudian bentuk kegiatan itu semuanya bentuknya adalah kooperatif. Ini tahapnya sudah tadi, ini perencanaannya. Ini jenis-jenisnya. Nah nanti ini mungkin yang perlu ditegaskan tadi ya. Jadi dari teman-teman tadi ini disinggung tapi kurang begitu nampak. Jadi nanti termasuk kalau Bapak Ibu sekalian ingin meneliti terkait dengan kooperatif, apa saja yang bisa dilihat. Nah ini work toward achievement of group goal. Jadi ini sudah rinci, actively help identify group. Kalau yang 3 itu tadi 4 ya, communicate commitment to group goal. Ini masing-masing sudah ada dirincikan kayak begini ini ya. Kriterianya ini, work toward achievement, demonstrate
effective interpersonal skill, contribute to group. Biasanya lebih banyak dilihat ini yang ketiga ini, bagaimana itu sumbangannya pada kelompok lah kayak gitu. Gandul apa tidak, cuma kayak begitu ya. Padahal bukan hanya ini, tapi ada aspek ini demonstrate effective interpersonal. Jadi interpersonal skill-nya kayak apa? Ya. Di internal skill itu ini actively promote effective group interaction, ya. Express ideas, opinion in way that sensitive to the feeling and knowledge of others dan seterusnya. Nah, silahkan nanti lebih dilihat lagi ya. Nah, ini ada sedikit tambahan saya yang ini di luar buku, tapi ini tulisannya dari Johnson ya. Ada widespread use of cooperative learning due to multiple factor. Three of the most important. Nah, ada 3 hal yang ini kenapa menjadi sangat cepat tersebar luas dan banyak digunakan di seluruh dunia ini. Ya, clearly based on teori, teorinya jelas, dibuktikan dengan riset dan mudah dilakukan ya, oleh pendidik. Yang pertama, nah ini, kalau tadi dikatakan oleh Aaron Klitzer itu ya, itu hanya pada teorinya PAC dan Vygotsky ya. PAC dan Vygotsky itu hanya di psikologi ini aja. Tapi kalau dilihat di bidang-bidang lain ini semuanya mendukung di situ. Antropologi, sosiologi, ekonomi, bahkan sampai dengan political science. Jadi ilmu politik sekarang itu terbukti bahwa yang tadinya negara-negara tertutup aja sekarang tidak bisa hidup sendiri. Sehingga mau tidak mau itu harus menunjukkan kooperatif tadi atau kolaboratif ya. Istilah yang dipakai apapun, tapi orang melakukan harus kerjasama dengan orang lain itu ya. Untung di tempat kita itu maknanya satu, kerjasama gitu aja. Tapi kalau bahasa asing ada kooperatif, ada kolaboratif ya. Kalau setahu saya kolaboratif itu dari Rumania itu asal katanya, akar katanya. Nah, tadinya yang menggunakan di mana kayak gitu. Oke, yang kedua, untuk di ini tadi teorinya, kemudian bukti penelitiannya. Nah, yang kedua, sudah ada banyak mendalam dan banyak diterapkan di sini. Dikatakan bahwa although risk kooperatif kompetitif. Ini jadi membedakan di dalam pendidikan kita itu faktanya ini. Ada kooperatif, ada kompetitif, ada individualistik yang dilakukan ya di dalam pendidikan kita, yang kadang-kadang tidak sadar itu. Padahal tadi secara hakikat bidang apapun ya gitu ya, bidang ilmu apapun semuanya menunjukkan bahwa yang namanya kooperatif itu bagian dari kemanusiaan itu. Dan buktinya kalau dibuktikan itu penggunaan cooperative learning itu more than most other instructional method. Nah, dikatakan jadi lebih dari yang model-model kompetitif maupun individualistik. Hasilnya seperti itu. Jadi ini dari penelitiannya Cohen, Johnson, banyak Johnson penelitinya ini, dan itu tulisannya Johnson sendiri, dari Cohn, dari Sharon, ya, dari Slavin. Oke. Kemudian yang ketiga adalah faktor tadi. The factor contributing to widespread of use of cooperative learning as variety cooperative method valuable for teacher use, ranging from very concrete and prescribed to very conceptual and flexible. Jadi ternyata kalau dilihat, kalau sekarang itu jumlahnya untuk jenisnya cooperative learning itu sudah puluhan, nah kayak begitu kalau mau diidentifikasi semuanya itu kayak begitu. Dan itu dari yang sangat-sangat konkret, very concrete and prescribed, dan seperti sudah terresepkan ya gitu ya. Jadi mungkin sampai dengan yang kecil-kecil, to very conceptual and flexible, sampai dengan yang sangat-sangat konseptual dan sangat fleksibel ya. Tapi kalau yang sudah prescribed tadi kan artinya itu sudah sangat teknis, tidak fleksibel, sudah ditentukan semuanya.
Jadi prescribe ini lawannya fleksibel ini di sini maksudnya. Jadi proses pembelajarannya sudah sangat ditentukan sampai dengan yang sangat fleksibel kooperatifnya itu. Ini terkait dengan kenapa ini menjadi berkembang banyak sampai sekarang ini. Nah tadi ini ya, ini kalau bisa dibedakan kira-kira kayak begini ya. Ada kooperatif, ada kompetitif, ada individual. Nah. Oke, kemudian ada satu lagi terkait tadi ya, biasa yang ketika bicara di sini karena yang dipakai terminologinya dari Aaron Klitzer itu memang bolak-balik ya, itu bolak-balik maksudnya ya semuanya dipakai, ada kooperatif tapi juga ada kolaboratif di tulisannya itu. Kemudian bedanya apa lah kayak gitu ya. Ada satu tulisan di sini yang menjelaskan tentang itu. Jadi mencoba itu ya. Mungkin ini pun juga belum memuaskan semuanya, tapi ini diharapkan bisa lebih memperjelas bagaimana kita mestinya mengorganisasikan konsep-konsep itu. Jadi tadi antara ada model, ada pendekatan, ada strategi, ada kayak gitu. Jadi ini kalau model kayak begini ya. Ini model itu melingkupi semuanya, maksudnya kayak begitu, model pembelajaran itu. Jadi ada model pembelajaran yang empirik, ada yang konseptual. Yang atas ini yang konseptual. Di dalam model itu ada pendekatan. Ya, pendekatan yang konsep, secara konsep, teacher-centered, student-centered, nah gitu. Kemudian di dalam pendekatan, itu ada strateginya, expository, discovery, group learning, individual learning, itu semuanya adalah strategi. Maka di judul tadi ada di bagian bab ini juga metode, tapi juga itu. Kemudian di bawahnya lagi ada metode pembelajaran. Nah, kadang-kadang kita kan meletakkan jenis-jenis, ada group investigation, ada TGT, STAD, itu kan letaknya kan di sini ini. Nah, kayak begitu kebanyakan itu dipersamakan dengan ceramah, demonstrasi, diskusi kan kayak begitu. Ya. Padahal kalau itu dudukannya mungkin itu masih, kalau itu konsep ya di sini ini, tapi kalau itu sudah empiris ya mestinya di bawah. Makanya tadi kenapa bisa kayak begitu? Dikatakan memang jenisnya cooperative learning itu ada yang konkret, tapi ada juga yang konseptual, kayak begitu. Ada yang prescribe, tapi ada juga yang sifatnya fleksibel. Nah itu. Sehingga di sini ini terentang di sini barangkali ya kayak gitu. Jika bisa masuk yang konsep, ada pula ada yang masuk di empiris. Tapi kebanyakan kalau bicara metode itu lebih banyak orang pada metode ini aja. Padahal yang konsep itu di strategi itu sebenarnya. Kemudian yang paling bawah itu adalah berupa teknik atau taktik ya gitu ya. Jadi lebih spesifik, individual, mungkin unik ya. Mungkin di sini juga tidak hanya individual kalau saya lihat ya, mestinya yang tadi grup tadi karena ini sudah taktis ya, sangat-sangat spesifik itu tadi karena ini utamanya adalah spesifiknya kelompok yang spesifiknya seperti apa. Nah, barangkali juga sampai di sini ini empirisnya. Nah, ini untuk mendudukkan cara kita berpikir ya. Mana itu model, mana itu pendekatan, mana strategi, mana metode ya. Teknik, taktik, ya, caranya begitu. Kira-kira dengan cara begini ya, ini kelihatannya lebih memudahkan kita. Nah, caranya kayak begitu gitu. Jadi juga untuk menjawab tadi kok di bukunya Aaron Klitzer tadi ada yang kooperatif, ada yang kolaboratif ya gitu. Karena mungkin masuk di sini juga gitu. Ini membantu menjawab tadi barangkali yang ditanyakan tadi, karena ini juga menyangkut dari apa yang jadi bagian kita diskusikan pada kali ini. Terus ada terkait dengan itu tadi apa dari
Di kebanyakan buku ya, ini aja ya. Saya awali dari sini, tadi memperjelas tadi, saya lanjutkan tadi sedikit ya. Untuk interaksinya tadi, ya, kalau yang promotif, kooperatif atau kolaboratif tadi, nah ini sifatnya promotif, encouraging, facilitating each other, ya, saling membantu, mendorong untuk bisa mencapai tujuan, ya, gitu. Encouraging, memberdayakan, ya. Facilitating, ini adalah untuk mempermudah. Jadi temannya kalau yang belum bisa dibantu biar lebih mudah lagi, ya itulah facilitating atau encouraging ya ini. Berbeda kalau oposisional itu kompetisi. Jadi diam-diam kadang-kadang nggak terasa bahwa sadar kita itu menjadi oposisi, ya, kompetitif, discouraging. Atau bahkan lebih keras lagi obstructing, menghalangi each other effort to achieve, kayak begitu. Jadi ada buku gitu, misalnya ini sekedar contoh aja, temannya mau dapat, oh iya di sana itu ada, saya nitip ya, jawabnya wah saya nggak liwat sana, lah udah ini diam-diam discouraging itu barangkali ya, atau obstructing ya gitu ya. Jadi nggak terasa itu karena ada sesuatu yang lainnya. Tapi kalau yang individual tadi, yang ini, yang bawah ini, no interaction, jadi gambarannya kayak begitu. Terus research finding ini lebih lengkap kelihatannya daripada yang 3 tadi disampaikan. Jadi achievement, retention, prestasi dan materinya teringatnya itu retention. Critical thinking, ya, high level reasoning, differentiate view of others, accurate standing of other perspective, linking to classmate. Jadi ini bisa dibuktikan suka dengan teman kelasnya itu kalau semasa mereka bersama itu ada interaksinya bagus. Yang namanya reuni itu kan kalau kelompok itu mesti bagus interaksinya, ya. Kalau untuk yang kelas itu nggak begitu bagus kan biasanya nggak ada ya, reuni-reuni kayak begitu itu ya. Jadi liking for classmate, jadi senang dengan teman kelasnya. Kemudian ada lagi bahkan dengan gurunya, gitu. Sehingga ada yang reuni juga sampai masih ngundang lagi gurunya kayak begitu. Itu karena ini interaksi di kelompok itu ya. Mungkin kelas ya gitu. Positive expectation, nah, makanya ini positive expectation toward future interaction. Mereka kelompok-kelompok yang punya interaksi yang bagus, biasanya mereka berharap untuk bisa masih ketemu lagi untuk di masa yang akan datang. Ya, ketika di masa-masa apalagi masa sudah mulai senja kayak gitu, grup-grup SD kemudian muncul lagi ya, barangkali kayak begini, toward future interaction itu kayak gini, pengen merasakan seperti dulu lagi ya, kayak gitu ya. Itulah karena interaksi itu. Tapi kalau interaksinya sudah di awal jelek, nggak mungkin kayak begitu, itu buktinya ya. Jadi social skill berkembang ya, kesehatan mental berkembang, harga diri juga lebih bagus karena di situ semuanya itu tadi encouraging, facilitating. Nah, itu prinsipnya di situ. Jadi bukan yang oposisional. Kemudian kuncinya 5 ini ya, di banyak buku 5 ini saya kira yang perlu diperhatikan. Positif, saling ketergantungan, tanggung jawab individu. Jadi kalau tadi ada kooperatif ya, kemudian menghilangkan individu, tidak, justru individu di sini dorong untuk bertanggung jawab, tapi tanggung jawab itu lebih keseluruhan kepada anggota yang lain. Face to face interaction, direct instruction of social skill, dan yang terakhir itu berproses kayak begitu. Jadi cooperative learning kalau waktunya singkat memang itu menjadi masalah. Makanya tadi di beberapa guru ada yang mengatakan kayak gitu, bisa mengatakan menjadi buang-buang waktu aja, karena ini proses ini menjadi satu bagian sendiri untuk membiasakan kita bekerja sama lah kayak begitu. Ini harus melalui proses. Sebab kalau tidak dengan kayak begitu ya kita menjadi kembali kayak tadi ya, diam-diam.
Baik, saya kira itu yang dapat saya tambahkan ya. Semoga ini menambah wawasan dari Bapak Ibu semuanya. Saya kembali lagi, silahkan. Siapa tadi moderatornya? Oke. Makasih Pak Wangit. Baik teman-teman semuanya, saya kira perkuliahan kita hari ini sudah cukup. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, saya pamit undur diri. Ya Pak, tenun. Oke, tenun. Pak Wangit.